Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dan halo juga untuk Bu Syifa Konita selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jid Hashim dengan NIM 12512600086. Pada video saya kali ini, saya akan membahas salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di Indonesia. Mau tahu lanjutannya? Oke, simak ceritanya. Kasus ini diungkap oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2024. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan tindak pidana korupsi terjadi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk selama periode 2015 hingga 2022. Dalam kasus ini, penyidik menemukan adanya dugaan kerjasama yang tidak sesuai aturan, penyalahgunaan izin pertambangan, hingga praktik tata kelola yang merugikan negara. Beberapa pejabat perusahaan dan pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka, termasuk nama Harvey Moise yang banyak diberitakan di media. Menurut Kejaksaan Agung, total kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 300 triliun. Angka tersebut tidak hanya berasal dari kerugian keuangan negara, tetapi juga memperhitungkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dari kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap suatu pengelolaan, baik itu pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan pembangunan infrastruktur, atau pengelolaan yang lain dapat menimbulkan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh karyawan atau pegawai untuk memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu kesejahteraan masyarakat. Kasus ini merupakan pengingat bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap apa yang sedang dikelolanya. Karena masih banyak orang-orang yang mementingkan keuntungan sendiri tanpa mementingkan keuntungan negara ataupun keuntungan bersama. Lalu, solusi apa aja nih yang dapat kita lakukan? Oke, di sini saya punya 4 solusi. Solusi yang pertama, pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan. Lalu yang kedua, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa membeda-bedakan siapa pelakunya agar memberikan efek jera. Yang ketiga, seluruh proses perizinan dan kerjasama pertambangan perlu dilakukan secara transparan dan memanfaatkan sistem digital untuk mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir, keempat, pendidikan anti korupsi harus terus ditanamkan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, agar budaya jujur dan berintegritas semakin kuat. Sebagai mahasiswa, saya belajar bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan etika. Kita memang tidak bisa memberantas korupsi secara langsung, tetapi kita bisa mengurangi korupsi dengan hal-hal sederhana, seperti bersikap jujur, amanah, tidak melakukan kecurangan, dan berani menolak seseorang yang melakukan penyalahgunaan atas kewenangannya. Sekian pembahasan saya mengenai kasus korupsi tata niaga komoditas timah di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jika ada saran atau kritikan, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di lain video. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.